semua. Balik lagi di channel gua. Aduh, ini nggak tahu kenapa cuacanya sangat panas sekali. Tapi ini kayaknya mau hujan gede sih, dilihat dari langitnya. Mendung. Terus kayak nggak ada angin gitu. Ya semoga aja hujan deh nanti gitu. Cuma jangan gede-gede banget, takut banjir. Ya ini gue perjalanan mau pulang. Oh ya, di video kali ini gue mau ngebahas tentang CBR 150 yang terbaru lagi nih. Kenapa gue mau bahas motor itu lagi? Karena gue nemuin satu hal yang menarik di sini. Ya, sebenarnya bukan hal yang bagus sih buat dibahas, karena jadi ceritanya tuh ada seorang user atau pembeli motor CBR 150R yang terbaru itu mengalami kayak sok belakangnya itu retak atau pecah. Padahal ownernya tersebut bilang motornya ini kayak baru turun dari dealer gitu. Jadi kayak belum sampai 1000 km tapi udah ada gangguan kayak gitu. Ya, soknya pecah. Buat yang belum lihat videonya, nanti gua cantumin cuplikannya deh nih kalau kalian mau lihat videonya. Nah, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih kayak nyesek aja gitu ya. Terlebih itu motor baru, motor yang dibeli pakai ibaratnya kayak kerja keras kita lah, pakai duit yang udah kita kumpulin dari kerja atau mencari cuan seperti itu. Tapi wah, siap Bang Jago. Sebenarnya gue itu heran sih sama AHM. Kenapa dari awal pembuatan CBR facelift ini, dari entah itu K45N, K45G sampai sekarang K45R itu kayak ada aja gitu kesalahan fatal yang bikin user dari CBR sendiri itu kecewa gitu. Ya kayak contohnya aja di K45N itu yang pas pertama kali facelift, kayak di tensionernya yang kurang bagus, terus juga balancer yang kurang bagus. Nah, itu sempat diperbaiki sih K45G, karena suara tensioner yang berisik di CBR K45G itu udah nggak terdengar lagi gitu. Cuma gua nggak tahu ya di K45R atau CBR 150 2021 ini tensionernya ngalamin masalah lagi atau enggak gitu. Cuma tetap aja gitu, kayak belum ada 3 bulan motor rilis tapi udah langsung muncul problem seperti itu. Itu kayak tamparan keras banget sih buat Honda. Ya kalau misalnya dibandingin kayak Yamaha, GSX, buat kualitas sih menurut gua Honda jauh apa ya, buat sekarang tuh di sektor 150 sih yang gua tahu kayak jauh banget dari kedua pabrikan itu. Kenapa? Oh ya, kalian bisa lihat sendiri aja. Honda udah sampai 3 kali ngelakuin facelift di motor 150 nya, tapi permasalahannya kayak tetap nggak clear gitu. Ada aja permasalahan baru yang terjadi gitu.
Kayak misalnya yang tadi gue sebutin, berbeda halnya dengan Yamaha dan GSX atau Yamaha dan Suzuki gitu, R15 sama GSX dalam konteks ini ya. Dari R15 sama GSX itu yang gua tahu, permasalahannya itu kayak cuman saldo doang deh di R15. Contohnya itu kayak di R15 itu shock depannya itu gampang bocor, upside down-nya, dan udah kayak nggak ada permasalahan lain lagi gitu, kayak nggak beranak nggak nambah gitu. Sedangkan untuk GSX sih build quality-nya gua akuin emang bagus, karena emang di forum-forum motor juga jarang gitu gua nemuin keluhan yang terjadi di motor itu. Kalaupun ada keluhan yang terjadi itu karena usernya yang nggak ngerawat motor itu, maksudnya kayak kurang perawatan lah motornya, makanya terjadi permasalahan gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena gue itu join grup Facebook dari R15, GSX, CBR, itu semua gue join. Alasannya ya karena pengen tahu aja gitu kualitas dari ketiga pabrikan ini di sektor motor 150 cc. Ya, dalam pengamatan gue ya, AHM ini ya emang sih bengkelnya banyak, pelayanan customernya jempol lah pokoknya lah. Tapi untuk masalah produk itu kayak kurang menurut gua. Sebenarnya sih AHM harusnya bisa bikin sebuah produk yang lebih bagus lagi gitu dari yang mereka pasarkan. Kenapa gua bisa bilang gitu? Contohnya CBR 150 sekarang itu kayak kurang banget lah. Pertama di sektor mesin, power dari CBR 150R ini gue bisa bilang paling rendah di kelasnya. Kenapa? Horsepowernya ini cuma 12, berapa gitu. Gak usah dibandingin sama kedua pabrikan itu deh, sama pendahulunya aja gitu. Kayak misalnya motor gue, kalau di atas kertas sih yang gue baca-baca di artikel web, CBR K45 ini punya power sekitar 13,7 atau 9 gitu on wheel ya, on wheel bukan on crank. Kalau on crank bisa nyentuh angka 17 atau 16 gitu, 16,9 atau 17, berapa gitu. Nah, itu sama pendahulunya aja tenaga mesinnya kayak bisa beda 2 horsepower gitu. Jadi kayak penurunan lah, bukannya malah ditingkatin gitu kan di sektor tenaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas sudah yang gue bilangin tadi tuh. Contohnya motor yang terbaru ini tuh, kayak misalnya ya harusnya permasalahan itu nggak harusnya terjadi lah, kayak ngalamin shock pecah kayak gitu kan. Itu juga kalau misalnya bayangin deh, kalau misalnya shock itu pecah terus usernya itu lagi ada di jalan, menurut gue itu bahaya banget sih buat keselamatan usernya sendiri gitu. Yang ketiga, harganya mahal. Yes, CBR 150 itu bisa gue bilang motor paling mahal di kelasnya. Untuk versi tertingginya aja bisa nyentuh angka sampai 40 juta, dimana dengan nominal segitu kita bisa beli motor 250 cc bekas. Bahkan kita bisa beli R25 bekas gitu, yang dimana kita udah bisa naik cc, dapat silinder yang lebih banyak, dapat suara yang lebih bagus juga gitu. Lain halnya dengan CBR gitu ya. Sebagai pengguna CBR sih gue cuman mau ngasih kritik aja sih ke Honda. Tolong bukan Honda deng, AHM, karena Honda itu kan luas ya, bisa ada mobil juga ada kok yang Honda ya. Maksud gua AHM sebagai supplier motor Honda di Indonesia. Kenapa macet sih ini sih, gua nggak bisa ngomong kalau macet. Ntar ya, gua lanjutin kalau jalanannya udah lancar. Sampai mana tadi? Oh iya,
Gue mau ngasih kritik aja ke AHM selaku supplier motor Honda di Indonesia atau produsen motor Honda di Indonesia. Ya tolong untuk pelayanan, bukan pelayanan, ya tolong untuk kualitas produknya itu diperhatikan lagi, terutama di kelas 150 cc sportnya, karena emang dari yang gue lihat motor 150 cc Honda itu banyak banget keluhannya, terutama CBR gitu. CBR, Sonic, CB sama sih menurut gua, itu banyak keluhannya, ada aja gitu ya. Kalau misalnya AHM bisa balik lagi kayak dulu, atau bisa nyamain produk build up Thailand kayak misalnya CBR yang mata sempak tuh, yang mata satu itu menurut gue bagus banget sih. Kayaknya Honda atau AHM harus belajar dari mekanik-mekanik Thailand untuk membuat sebuah kendaraan bermotor gitu, agar tidak terjadi banyak kesalahan lagi dan konsumen banyak membeli produk mereka begitu. Ya mungkin segini aja sih bacotan gua tentang CBR 150 yang terbaru. Menurut kalian gimana nih? Coba dong kalian cerita di komentar setelah kalian lihat videonya itu kayak gimana. Nyesek kah, ngilu atau apa gitu. Sama buat user Honda atau user CBR 150 ya bisa lah dibagi keluh kesahnya di komentar tentang motor kalian gitu. Siapa tahu AHM melihat kan, jadi memperbaiki produknya di kedepannya gitu ya. Mungkin segini aja video dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.